Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ini sudah larut di Belanda. Gua mau bikin video translate, sekaligus juga rangkum, sekaligus juga kasih opini sedikit soal konferensi pers pertama dari Erik ten Hag. Ini konferensi pers pertama ya. Kalau di video sebelumnya itu adalah interview Erik ten Hag dengan media Manchester United, salah satunya adalah dengan MUTV. Tapi kalau ini, video ini adalah tentang konferensi pers pertama dari Erik ten Hag. Jadi dengan beberapa media, wartawan, dan lain-lain ya. Oke, langsung aja. Ini adalah kalimat pembuka dari Erik ten Hag. Hari ini saya sangat senang bertemu dengan Anda semua. Saya sangat excited berada di sini. Ini betul-betul saya mendapatkan selamat datang yang sangat nyaman atau sangat hangat ya, welcome yang sangat hangat dari klub. Dan saya sangat menantikan untuk bisa bekerja dengan di klub ini, Dan saya juga sangat menantikan untuk bisa bekerja sama dengan Anda semua, artinya dengan para media ya. Ini memberikan saya energi. Saya sangat menantikan untuk musim yang baru. Hari ini saya merasakan sangat-sangat baik. Saya merasa disambut di sini. Ini adalah rumah saya dan saya ingin mencapai sukses. Pertanyaan pertama, Anda telah mempersiapkan pekerjaan ini selama seminggu dan sekarang Anda berada di Inggris. Anda berada di pertandingan menghadapi Crystal Palace kemarin. Apa yang pertama ada di pikiran Anda tentang hal-hal yang harus Anda improve, kurang lebih demikian ya, atau harus Anda perbaikin? Erik ten Hag mengatakan, saya membuat analisa dan kita sekarang menuju ke proses. Ini akan dimulai. Sebelum musim dimulai, kita punya beberapa minggu untuk istirahat. Jadi pada saat itu saya akan membuat analisa, saya akan mengamati, dan saya akan menyimpulkan tentu saja. Tapi itu akan saya simpan untuk diri saya sendiri saat ini. Pertandingan menghadapi Crystal Palace itu adalah bagian dari musim lalu. Dan saat ini kita melihat ke depan, kita melihat ke musim depan. Lalu ada pertanyaan, apakah Anda cukup percaya diri untuk bisa membalikkan keadaan? Ralf Rangnick, masih agak belum terbiasa. Erik ten Hag mengatakan, rasa percaya diri itu adalah sesuatu yang saya rasakan secara baik saat ini dengan orang-orang di sekitar saya. Saya punya feeling yang bagus tentang atau dari meeting-meeting tersebut. Kita membuat rencana-rencana dan kita akan membuat rencana-rencana tersebut selesai. Tentu saja melalui proses. Dengan bekerja sama, dengan melakukan rencana dengan sangat konsisten, dan dengan memiliki orang-orang yang baik di sekitar kita, dengan koneksi yang bagus, dengan komitmen yang bagus, kita akan mencapai sukses yang kita inginkan. Lalu ditanyakan ke Erik ten Hag, apa rencana Anda? Dijawab, rencana kita saat ini adalah sangat besar dan kita hanya memiliki waktu yang singkat untuk menjelaskannya saat ini. Tentu saja, rencana pertama adalah kita akan melengkapi staff. Setelah itu kita akan melengkapi pemain dan setelahnya Anda akan lihat. Ralf Rangnick mengatakan, ini pertanyaan lagi ya. Ralf Rangnick mengatakan kalau akan berbicara dengan Anda minggu ini, apakah Anda setuju dengan Ralf Rangnick yang akan atau mengatakan butuh 10 poin ya untuk penguatan atau hal-hal yang harus diperbaiki? Erik ten Hag mengatakan, seperti yang saya katakan, sekarang ini saya masih dalam proses untuk menganalisa, untuk menuju ke kesimpulan. Tentu saja saat ini saya sangat menantikan untuk bisa bekerja sama dengan para pemain ini. Musim sebelumnya, artinya bukan musim yang kita finish yang barusan ini tapi tahun lalu ya, squad ini finish di peringkat kedua. Jadi ini adalah potensi yang sangat besar.
Saya pikir kita bisa berkembang lagi kalau kita bisa bekerja sama dengan baik ya. Kalau kita atau saya pikir kita bisa mengeluarkan potensi terbaiknya untuk bisa memperoleh hasil yang lebih baik dari musim ini. Apa yang telah Anda lakukan untuk langkah pertama yang menurut Anda perlu dilakukan ya untuk memperbaiki? Erik ten Hag menjawab, yang harus kita lakukan sekarang adalah membangun staff, lalu membangun squad, dan membangun rencana yang baik. Pertama adalah preseason, dan itu yang sedang kita lakukan saat ini. Lalu ditanyakan juga banyak restrukturisasi dan juga banyak yang akan berubah. Apakah Anda sangat senang dengan tantangan yang akan Anda hadapi? Erik ten Hag mengatakan ini tentang di klub. Kita harus bisa mengset kondisi dan juga harus bisa, dan saya juga harus bisa bekerja dengan skuad saya untuk mencapai kesuksesan. Dan ini yang saya nantikan. Kita punya strategi, kita punya konsep, dan kita akan bekerja dengan hal tersebut. Ditanyakan lagi, ada banyak yang harus dilakukan untuk memperbaiki performa atau penampilan. Apa yang telah Anda pikirkan untuk merubah atmosfer? Erik ten Hag mengatakan di setiap klub, saya pikir ini tentang bagaimana memperbaiki spirit dari klub, dan itu yang saya ingin ketahui. Tapi juga ini kenapa mereka ini menunjuk saya sebagai manajernya untuk membawa sesuatu ke klub yang dinamis. Kalau Anda ingin mencapai posisi yang atas, Anda harus memaksa atau meminta ya. Artinya meminta supaya semua pihak ini bisa bersama-sama, bisa bekerja bersama-sama, dan itu yang akan saya lakukan. Ini telah ada, atau ya, ini sudah 9 tahun semenjak Manchester United, ditanyakan oleh wartawan ya. Ini telah 9 tahun ya, lamanya semenjak Manchester United memenangkan gelar Premier League yang terakhir. Secara realistis, menurut Anda, berapa lama yang Anda butuhkan untuk bisa mengembalikan ya atau membawa Manchester United di posisi yang seperti dulu itu? Erik ten Hag mengatakan saya tidak berpikir tentang itu saat ini. Yang kita pikir saat ini adalah tentang project. Dan saya tahu itu akan memakan waktu. Tapi saya tahu di klub ini kita atau saya juga punya pengalaman ya dengan klub seperti Ajax dan juga Bayern Munchen. Kita harus menang. Kita ingin supaya bisa memenangkan setiap pertandingan. Jadi kita akan melihatnya dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya. Kita akan melihat dari situ. Jadi Erik ten Hag betul-betul melihat tidak yang oke, kapan akan trofi enggak. Tidak masalah itu, tapi tentang project, juga tentang bagaimana performa tim ya dari satu pertandingan ke pertandingan lain. Bagaimana bisa memenangkan satu pertandingan. Jadi kalau gue lihat sih dia fokus dan dia akan detail ya dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Lalu ada juga pertanyaan ya, apakah Anda telah memikirkan ketika Anda kesini ya, lalu Anda ditawarkan pekerjaan, apakah Anda memikirkan tentang masalah resiko dengan reputasi yang Anda pertaruhkan ya dengan menerima pekerjaan ini? Erik ten Hag mengatakan saya tidak melihatnya sebagai sebuah resiko. Saya pikir klub ini punya sejarah yang sangat luar biasa dan sekarang mari membuat masa depan. Ini tentu saja sangat exciting ya, sangat menantang, sangat baik untuk melakukannya bersama dengan orang-orang di sekitar klub ini. Dan kita juga membawa orang-orang baru di staff. Kita akan menganalisa squad dan kita akan melihatnya hari demi hari. Bekerja keras, 100% komitmen, dan saya yakin kita akan meraih sukses. Lalu ditanyakan juga, seberapa besar Anda ingin segera berturut serta di Premier League, kurang lebih demikian ya. Erik ten Hag mengatakan ini sangat fantastis. Saya telah menemui beberapa pelatih yang punya nama besar ya,
dan juga beberapa tim besar di Premier League di kompetisi Eropa. Saya tahu bagaimana cara menyikapi hal-hal tersebut, tapi ini sangat jelas. Ini adalah Premier League, liga terbesar di dunia, dan saya pikir saya sangat-sangat menantikan untuk bisa bisa melawan mereka, kurang lebih demikian. Lalu ditanyakan juga, apakah Anda telah berbicara dengan orang-orang tentang seperti apa Manchester United itu? Erik ten Hag mengatakan, tentu saja saya sudah berbicara dengan orang-orang tersebut untuk mendapatkan ide-ide. Lalu ditanyakan juga, apakah ini akan jadi evolusi atau revolusi di dalam klub? Erik ten Hag mengatakan, saya pikir kita harus bekerja dan kita harus punya tujuan yang jelas, strategi yang jelas, dan Anda butuh orang-orang dengan kapasitas yang baik, lalu dengan attitude yang bagus, dengan attitude yang positif, 100% komitmen, kerja keras, dan kita akan mencapai sukses. Itu ditekankan terus ya. Ini kalau gue lihat 100% komitmen, kerja keras, baru sukses. 100% komitmen, kerja keras, baru akan sukses. Bagaimana tim Anda akan bermain? Apakah Anda sudah melihat Ajax? Dijawab seperti itu ya. Saya suka itu. Tapi tentu saja ini tentang bagaimana pemain yang akan melakukan gaya permainan. Saya punya sesuatu yang ideal. Saya akan menentukan tim yang terbaik. Saya akan menentukan pemain-pemain supaya bisa tampil dengan sangat baik ya. Supaya mereka bisa tampil dengan maksimal dan mereka merasakan nyaman di posisi-posisi mereka. Dan tentu saja akhirnya ini tentang bagaimana meraih kesuksesan secara bersama-sama. Manajer interim kita selama 6 bulan terakhir sudah sangat vokal tentang masalah pergantian yang harus dilakukan. Apakah Anda sudah duduk dan berbicara dengan Ralf? Erik ten Hag mengatakan, saya pikir itu adalah bagian dari analisa. Saya menganalisa dengan diri saya mengamati, dan saya akan berbicara dengan banyak orang. Tapi pada akhirnya saya akan menentukan dengan diri saya sendiri. Betul, mau ada masukan dari Ralf Rangnick ataupun juga dari Darren Fletcher ataupun juga dari orang lain ya. Akhirnya Erik ten Hag paham betul bahwa dia yang akan menentukan seperti apa akan bermain, siapa-siapa saja, sistem seperti apa, dan lain-lain. Ada beberapa rencana untuk Ralf ya sebagai seorang konsultan. Apakah Anda ada masukan ya mengenai posisi ini? Erik ten Hag mengatakan, ya itu terserah klub ya. Lalu ada pertanyaan lagi, apakah Anda telah berbicara dengan Louis van Gaal atau Daley Blind tentang klub ini ya? Erik ten Hag mengatakan, saya berbicara dengan banyak orang yang punya pengalaman dengan klub ini, para ahli, tapi tentu saja pada akhirnya saya yang membuat keputusan. Lalu ditanyakan juga, diulangi lagi, apakah Anda berbicara dengan Louis van Gaal? Dijawab, ya, saya berbicara dengan Louis. Saya berada di filmnya dia. Jadi Louis van Gaal itu kan ada film. Itu pada saat itu di premier pemutaran film tersebut. Ada yang percaya kalau tidak seorang pun yang akan memenangkan gelar selama ada Klopp dan juga Guardiola di dominasi di lingkaran dominasi ini. Apakah Anda setuju dengan hal tersebut? Dijawab oleh Erik ten Hag, di momentum ini atau pada saat ini saya sangat mengagumi mereka. Saya mengagumi keduanya. Bagaimana mereka bermain pada saat ini, mereka memainkan sepak bola yang sangat fantastis. Liverpool dan juga Manchester City. Tapi Anda tahu atau Anda selalu tahu bahwa sebuah era pasti akan menuju akhirnya. Dan saya sangat menantikan untuk bisa melawan mereka. Dan saya sangat yakin klub-klub lain di Premier League juga sangat ingin untuk bisa melawan mereka. Ya, artinya bisa menyaingi, kurang lebih demikian ya.
era yang akan berakhir. Apakah mereka apakah Anda percaya itu akan terjadi? Kurang lebih demikian ya. Erik ten Hag mengatakan, iya tentu saja. Wah, dia percaya memang. Ya memang benar sih, kalau sebelum gue lanjutkan, memang betul sih. Semua siklus di sepak bola pasti ada akhirnya. Ya Sir Alex ya kan, sebelumnya gue pernah menyaksikan di Eropa itu pada tahun 90-an, termasuk Ajax ya. Ajax di tahun 94, 95, 96 itu di zamannya Louis van Gaal tuh sangat-sangat mendominasi, bukan cuma Liga Belanda tapi juga kompetisi Eropa. Sangat-sangat kuat. Dominasi Juventus contohnya di Liga Italia, di mana di beberapa musim terakhir ini sudah mulai bisa disaingi oleh Inter Milan, bahkan baru saja AC Milan kan yang juara. Lalu juga di La Liga biasanya ada Real Madrid, Barcelona selama panjang banget periodenya, tapi ada Atletico Madrid sekarang yang juga meramaikan ya. Jadi bukan hanya dua tim tadi itu dan juga lain-lain. Jadi ya gua sepakat sih dengan Erik ten Hag, semua masa pasti ada gantinya ya. Dan itu memang masa-masa yang krusial bagi banyak klub. Anda berbicara tentang sejarah kita tadi. Apakah Anda melakukan banyak research tentang klub? Dan apakah itu alasan Anda datang ke sini? Erik ten Hag mengatakan tidak. Alasannya adalah walaupun Anda memiliki histori yang sangat fantastis, alasan kenapa saya ke sini adalah ada potensi di masa depan. Dan itulah kenapa saya di sini. Apakah Anda akan berbicara dengan para pemain minggu ini? Tidak, saya tidak berbicara dengan para pemain saat ini. Mereka butuh istirahat. Mereka butuh istirahat untuk melakukan refleksi tentang apa yang terjadi musim ini, dan saya sangat menantikan untuk bisa memulai bekerja dengan mereka. Saya akan menunggu sampai akhir Juni bagi beberapa pemain, dan secara keseluruhan di minggu pertama bulan Juli. Support apa yang Anda butuhkan dari klub? Kita memiliki, dijawab oleh Erik ten Hag, masih penyesuaian. Dijawab oleh Erik ten Hag, kita memiliki banyak meeting yang sangat bagus, pembicaraan yang sangat bagus, dan saya pikir kita memiliki pemikiran yang sama. Ini adalah platform yang sangat bagus untuk memulai, dan saya sangat yakin, saya sangat percaya diri dengan project, dan saya yakin kita memiliki orang-orang yang baik ya di sekitar kita, dan kita juga memiliki strategi yang bagus. Dari poin tersebut tentang platform yang bagus, dan sekarang saatnya kita untuk mulai bekerja. Apakah ada kesamaan antara pekerjaan ini dan tugas yang Anda miliki ketika Anda bergabung dengan Ajax pertama kali? Berarti 4,5 tahun yang lalu ya. Ya, ada kesamaan di antara kedua klub. Mereka sama-sama menggunakan warna merah. Tapi saya pikir kedua klub tentu saja ingin mendapatkan sukses. Dan saya pikir itulah kesamaan yang paling besar. Apakah Anda bisa memberikan contoh apa Steve McLaren dan juga Michel van der Gaag akan bawa sebagai asisten Anda ya? Dijawab, mereka tahu bagaimana untuk bisa menjadi sukses. Mereka berdua pernah memenangkan title, pernah memenangkan trofi di karir-karir mereka, dan itulah kenapa mereka di sini. Ditanyakan juga, apakah rekrutmen akan menjadi kuncinya? Dijawab, iya, rekrutmen sangat penting atau merupakan bagian yang sangat penting. Apakah Ronaldo akan masuk ke dalam proyek? Dijawab, iya. Apakah apa yang membuat Anda yakin apa yang Anda pikirkan yang dia bisa bawa untuk musim depan? Tentang Ronaldo ya, apa yang Anda pikirkan dia bisa bawa untuk musim depan? Dijawab oleh Erik ten Hag, goal. Goals ya, artinya banyak goal. Apakah Anda juga mengharapkan gaya kepemimpinan yang lebih dari dia, artinya dari Ronaldo, untuk memimpin proyek ini? Erik ten Hag mengatakan, saya akan berbicara dengan Ronaldo dulu, baru setelahnya saya akan berbicara dengan Anda. Bagaimana
impresi pertama Anda tentang Manchester. Saya pernah di Manchester sebelumnya, tapi ini pertama kali saya berada di Old Trafford dan saya sangat terkesan. Saya merasakan ini seperti rumah saya. Saya tidak sabar untuk menantikan pertandingan pertama di mana stadion akan penuh. Itu pasti akan sangat itu pasti akan sangat menarik ya, pengalaman yang akan sangat menarik. Apakah Anda sangat menantikan ya riuh penonton dan juga atmosfer? Saya sudah menyaksikan sebelumnya dengan beberapa tim ketika menghadapi Manchester United. Mereka punya banyak generasi yang sangat sukses. Dan tentu saja atmosfernya sangat fantastis ketika bermain di Old Trafford. Dan saya sangat menantikan untuk bisa mengalami hal tersebut. Waktu Anda masih kecil, siapa sih atau apa sih klub favorit Anda? Wow, seriously ya, ini secara serius di Inggris atau di beberapa negara saya punya beberapa klub favorit ya. Di setiap negara saya punya satu klub favorit. Dan di Inggris Manchester United. Wow, ini. Jadi kalau seandainya dibilang wah ini cuman apa? Ya jangan-jangan karena dia enggak. Kalau gue secara ringan amatiran, gue tahu orang Belanda kalau ngomong jujur apa adanya. Itu sih. Steve McLaren, Anda katakan Steve McLaren mengatakan kalau Anda itu sangat baik dalam menganalisa pertandingan. Apa kesimpulan yang Anda bisa ambil dari pertandingan menghadapi Crystal Palace ya? Saya mengamati, saya menganalisa, tapi itu hanya untuk saya. Saya tidak menghakimi. Saya mengambil informasi ini untuk musim depan. Salah satu diskusi yang terjadi di Manchester United adalah soal kapten. Nah, ini menarik ya. Yuk, siapa? Apakah Anda merasa Harry Maguire akan tetap menjadi kapten? Dijawab oleh Erik ten Hag. Saya harus mengulang, musim depan adalah musim yang berbeda. Dan saya pikir dia melakukan pekerjaan yang baik. Dia adalah pemain yang baik. Dia sudah mencapai banyak hal. Dan dia juga memiliki kontribusi yang bagus untuk Manchester United. Dan saya sangat menantikan untuk bisa bekerja sama dengan dia. Ini berarti kok sepertinya saya benci pikiran saya. Ada dua kesimpulan, dua kemungkinan yang mungkin besar banget terjadi. Nomor satu adalah ya Harry Maguire tetap akan di Manchester United, which is itu sudah gue perkirakan. Nomor dua ini dia nih, soal kapten. Nah ini jadi tanda tanya lagi, apakah akan diganti atau tetap Harry Maguire. Teka-teki ini ya, Erik ten Hag. Lalu ada pertanyaan juga, bagaimana reaksi Anda tentang komentar Louis van Gaal tentang Manchester United adalah klub komersial? Erik ten Hag mengatakan, saya punya pendapat saya sendiri dan saya diyakinkan kalau itu tidak seperti itu ya. Saya berbicara dengan beberapa direktur tentang hal tersebut dan sepak bola itu 1, 2, 3 hari ini. Semua klub hari ini itu komersial. Semua klub membutuhkan itu. Untuk menjadi sukses, Anda harus melakukan apa yang diperlukan. Tapi untuk sepak bola itu 1, 2, 3 itu football is 1, 2, 3 in this club. Sepak bola itu 1, 2, 3 di klub ini. Jadi ya menurut Erik ten Hag sih ya Manchester United itu masih football club ya. Ya walaupun sisi komersial itu merupakan sesuatu yang wajar di dunia sepak bola kaitannya dengan klub sepak bola sekarang ini. Apakah Anda ingin atau apakah Anda menantikan untuk bisa bekerja sama dengan Donny van de Beek lagi? Wah, pertanyaan bagus. Tentu saja. Kita memiliki skuad yang fantastis di waktu kita pada saat di Ajax. Saya punya hubungan yang sangat baik dengan dia dan saya sangat menantikan untuk bisa bertemu dengan dia lagi di atas lapangan. Kurang lebih demikian, itu tadi konferensi pers pertama dari Erik ten Hag, manajer Manchester United yang baru. Ini gue ambil dari manunited.com. Buat teman-teman yang ingin melihat atau membaca skripnya langsung bisa ke manunited.com, tapi untuk membacanya harus login dulu, jadi harus bikin account dulu ya.
Kesimpulan gue sih, Erik Ten Hag ini orangnya sangat terstruktur ya. Dia sudah tahu apa yang dia butuhkan, apa yang harus dilakukan. Cuman sekarang adalah tentang bagaimana mengimplementasikan hal-hal tersebut. Rencana-rencana dia, pengalaman-pengalaman dia, strategi-strategi dia, hal-hal yang sudah dipersiapkan, ini sekarang bagaimana ya menerapkannya, ya membuat hal-hal tersebut menjadi nyata dari satu langkah ke langkah yang lainnya. Dan tentu saja seperti yang selalu gue bilang, ini akan inilah yang dinamakan proses, dan ini akan memakan waktu. Dalam jeda musim transfer musim panas ini saja, tentu saja Manchester United akan melepas banyak pemain, tapi sebagian besar itu karena kontraknya habis. Untuk bisa melakukan perombakan skuad secara besar-besaran, itu tidak mungkin dilakukan dengan satu jeda transfer. Mungkin 2, mungkin bisa jadi 3 kalau menurut gue ya. Tapi gue lihat Erik Ten Hag sudah punya rencana tentang hal tersebut. Dan sekali lagi, gue juga tulis tuh di Twitter gue bilang ada 3 hal yang paling penting, yaitu adalah nomor 1, bagaimana elemen-elemen baru di klub ya, mulai dari manajemen yang baru kan, dan juga staff dari Erik Ten Hag ini bisa beradaptasi dengan cepat dengan klub. Nomor 2 adalah transfer yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga 3, masa persiapan pre-season ini bisa dilakukan dengan maksimal dan juga efisien untuk menghadapi musim depan. Yang menurut gue, 3 faktor yang tadi gue sebutkan itu selama 8 tahun terakhir ini mungkin tidak bisa dengan mulus terjadi di Manchester United. Dan kalau 3 hal ini bisa berlangsung dengan baik ya, masa persiapan ini, mudah-mudahan musim depan kita bisa menghadapinya dengan lebih baik dari musim ini. Bukan hanya di awal musim, tapi juga bisa lebih konsisten. Karena menurut gue masa persiapan ini, jeda persiapan ini sangat penting dan sangat menentukan bagaimana proses dari Manchester United ini akan berjalan sepanjang musim depan ini. Kurang lebih demikian translate rangkuman, dan juga gue tambahi opini gue ya tentang sekali lagi konferensi pers pertama dari Erik Ten Hag di Old Trafford. Mohon maaf kalau gue masih keliru dengan Ralf Rangnick ya karena ya di samping juga masih belum terbiasa, dan ini juga sudah larut ya, jadi konsentrasi agak berkurang. Kurang lebih demikian, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Jaga terus kesehatan, lancar-lancar rezekinya. Gue doakan sehat-sehat terus ya sekeluarga. Dan jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.